pialanya. Buset. Gitu. Kalau saya malah bahagia ngeliat atas keluar dari situ, Pak. Saya berharap saya jadi temannya. Kenapa emang? Saya punya teman segede itu. Siapa yang berani sama saya? Ayo kita kuasai dunia. Saya berani. Teman kamu segede gitu pasti gak lincah. Tolongin aja, kelitikin kaki. Oke, kita menuju ke arah drafting phase kembali. Menutup ke arah Digi, Valentina, Estes untuk Onyx. Dan di seberang sana lagi-lagi mereka tidak akan melepaskan Kaja untuk seorang Keyboy. Dan bahkan Kadita yang masih flex pick di tangan Onyx tidak dilepaskan Samsung. Ini mulai bingung nih. Kalau mau melepaskan Joy, ya kan? Ban 1-1. Kalau Joy-nya yang di-ban, 1-1 yang lepas. Itu dia dilemanya Blacklist. Mereka nggak mau main 1-1. Tapi mereka juga sulit untuk melepaskan 1-1 jadi Franco yang bakal di-ban. 2 kali game yang sering kita mainkan ada Franco, ada efek suppress. Sehingga mereka tidak ingin berhadapan dengan hero yang memiliki efek stun pasti. Tapi masalahnya Keyboy ini memiliki banyak banget hero pool. Ya, Dari mulai Kaja, dari mulai Chow, dari mana Kufra, nanti juga masih ada Minotaur. Bahkan kayaknya Chow bisa diamanin di fase pick yang ketiga. Kalau mau Minotaur, kayaknya lebih baik amanin ya sebelum ban adjusted. Karena apa? Karena udah gak ada Digi kebetulan. Dan Oh My Venus bisa aja mengamankan Minotaurnya bahkan lebih early daripada Onyx. Karena ini free Minotaur sebenarnya. Gak ada Digi, gak ada Valentina. Dia benar-benar bebas banget untuk berkreasi dengan Minotaur. Tapi 1-1 menjadi jawaban untuk saat ini. Dan 1-1 di cewek yang sempat tadi aku bilang, kalau misalkan dilepaskan, ini bakal jadi poin plus. Mau di sebelah pun mengamankan nantinya ke arah dari Joy. 1-1 head to head bertemu dengan Joy. Itu 1-1 masih Bisa dash. Masih pede banget, Pak. Masih pede banget untuk penggunaan dari 1-1 itu sendiri. Hanya saja sekarang Fredin terpas sekali. Fredin akan menjadi pilihan tetap untuk. Nah, itu dilemanya. Kalau mereka melepaskan, mereka mengutamakan Joy dan Fredrin, Yves-nya yang lepas Pak Pulung. Iya. Terlalu banyak kompleksitas Fredrin tetap, draft Pak. pick kali ini. Iya. Fredrin fix tetap kalau Blacklist Nah, Liga 2 ya kan? Oh. Joy, Fredrin, Yves-nya dilepaskan berarti. Ya, event dilepaskan. Dan ini juga masih ada satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh seorang Sans adalah Faramisnya. Mungkin tidak ke arah Eve, tapi bisa ke arah Faramis. Dan bahkan banyak banget flash pick yang terjadi kali ini ada di posisi Keyboy. Apakah Keyboy akan mengamankan hero-nya terlebih dahulu? Akai dulu sama Faramis, Yes, ya yang kan? udah aku Ini duga. Faramis deny soalnya. Iya. Karena di fase pick yang ketiga, Oh My Venus atau bahkan Yue itu bisa mengamankan terlebih dahulu dan tidak ada Valentina kembali. That's why aku bilang tadi Faramis itu akan menjadi pilihan. Kenapa? Ini kalau dia pakai Eve sekalipun memang sengaja dikasih seperti itu, Bro. Iya. Gua Yves-nya akan dari tadi. makan Eve lo. Dari tadi kan memang ini opsi-opsi hero yang utama ya, atau yang kita bilang tier S, itu kayak Yves, Joy, memang dilepaskan kepada Blacklist Internasional dengan tujuan untuk team fight yang jauh lebih lama. Tapi ingat, kalau ini Faramis artinya mereka mau overextend team fight. Minotaur menurut aku lebih bagus di sini ketimbang Yves. Novaria lagi. Wah, ini sebenarnya jadi angin segar. Tapi kalau Novaria jadi mid lane, baru mungkin kita harus worry sedikit. Karena memang Faramisnya ini tujuannya adalah sebagai yang nantinya ditugaskan untuk memperlama tim fight dari Onyx itu sendiri. Ini dengan adanya beberapa hero yang udah langsung diamankan kayak begini ya. Contoh kayak Novaria, Joy dan juga Fredin. Kita udah lama nggak melihat hero-hero yang dimiliki oleh Venus itu sendiri. Kabarnya Florin adalah salah satu hero yang sangat-sangat mengerikan apabila di tangan dia. Betul. Ya. Dulu kombonya untuk bersama dengan Fighter, bersama dengan Blacklist, Matilda. Masih worth nggak, Prof? Matilda kayaknya kalau misalkan sama Fredrin sayang. Mending Florin sekalian. Mending Florin Tabrak, sekalian aja. sama-sama Florin, tabrak. Iya, karena apa? Karena di sini Novarianya bisa jadi mid laner. Jadi tinggal tugasnya digeser. Nah, pertanyaannya adalah dengan ban terhadap Leslie, apakah ini akan membawakan gameplay Cloud kepada All? Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Cloud dan juga Florin, mereka hanya minim sisi Evex saja. Poin plusnya untuk Onyx apa? Mereka bisa mencari hero yang langsung menuju ke belakang lagi. Oke. Nah, tapi PR terpentingnya adalah bagaimana cara menghilangkan atau memberikan efek life drain agar heal up dari Florinnya ini nggak jadi maksimal. Itu yang bakal jadi PR di fase pick yang keempat dan kelima bagi Onyx. Ya, adjusted Adjusted picknya. adjusted ban-nya juga ini cukup membingungkan untuk dari Blacklist Internasional ya. Sampai dia harus menghabiskan waktunya dan Fanny
Mereka melihat ada potensial untuk seorang Fanny melakukan solo pick off terhadap 2 player yang dimiliki dari Blacklist Internasional. Dan bahkan ada satu hal lagi yang mereka khawatirkan di arah sesi gold lane ya Profesor KB. Melissa kayaknya mau benar-benar dikasih Cloud deh. Karena kalau kanan ambil Cloud, kiri bisa ambil Link. Penutupnya itu ada di Arlot satu, ya kan? Atau Glue sekalian untuk sustainability di lini depan agar Akai ini juga punya teman ketika invade ke arah Lordnya. Glue gak sih? Ini Glue enak banget sih kalau Tapi menurut gue pribadi. Keyboy Akai Roamer, gue belum pernah lihat sih. Ini Akainya bisa flex soalnya. Kayaknya mungkin bisa di area jungler kalau menurut aku sekarang. Jungle bisa, Roamer bisa. Tapi kalau mungkin menurut aku pribadi, ini enaknya mungkin di arah jungler. Dan kedua, mereka akan coba ambil ke arah Glue untuk dari segi sampingnya, apalagi Matrix model-modelan lagi. Matrix seperti ini. Atau mungkin kalau mereka memang mau tabrak gaming sekali, ya lapu-lapu akan menjadi jawaban. Ini kayaknya kanan mau main Lolita sih. Karena ini akan main Lolita Iya, untuk karena team ini fight ya. Novarianya bakal jadi mid laner kemungkinan besarnya. Dan ini tinggal dicari gimana caranya untuk nge-cancel ke arah dari Lolitanya. Yuzong pick yang bagus. Oh dia mau langsung ini bener-bener Dia, overextend banget iya, sih. dia benar-benar mau overextend team fight. Ada Faramis, ada Yuzong, Joy dan Beatrix tentu akan terancam. Lancelot Israel kah? Kayaknya roamernya ke arah Chow juga udah cukup. Iya, coba aja ya. Coba udah cukup biarin kok. aja ya kayaknya Oh, di ini ya. atau kalau mau ganas Natalia sekalian. Apa yang bakal dipik? Belum ada suaranya? Belum ada. Chow. Chow. Paling aman Chow. Kalau mau ngasih deal damage lebih Natalia. Opsinya di situ. Ya, Akai ke arah jungler itu juga salah satu win condition yang dimiliki dari tim Onyx untuk Karena menghadapi lawannya seorang Fredrin, Fredrin, ya. yes. Berarti 3 game, 3 metode yang berbeda. Beda Beda semua. banget, beda Beda banget. semua ya, Karena game pertama, hero- kedua, ketiga. Hero pool banyak banget Pak Pul. Ini flex picknya jadi banyak banget. Itulah mungkin keuntungan dari hero pool dan hero pool itu sebenarnya hero pool luas harus diimbangi dengan gameplay yang tepat. Percuma kalau misalnya hero pool doang, Maksud Anda saya? saya lah. Hero pool luas, ya aku setuju. Karena balik lagi, gameplay itu tipenya berbeda-beda. Dan memang ada beberapa hero yang bisa menjadi alternatif dari skill-skill tersebut. Dan itu dia, flexible picknya. Karena kalau Novarinya terpick off dengan Chow dan Akai yang begitu powerful sekali untuk engage di tengah-tengah tim fight, apalagi ada Yuzong, ini udah pasti Novarianya bakal jadi bulan-bulanan aja. Makanya Novarianya di flex jadi roamer. Dan Yif adalah jawaban yang sebenarnya paling aman. Karena apa? Karena Yuzongnya juga butuh mecahin shield absorbnya dulu. Tapi nampaknya kayaknya dari para pasukan dari Onyx Indonesia tuh punya mantra tersendiri dari Coach Chef ya. Selalu setiap dia mau turun dari panggung dicitak kairinya. Iya kan? Satu-satu tuh Iya. dilewatin. Emang itu udah apa ya namanya? Udah ritualnya Pak. Iya begitu, kayak Pak. ritualnya. Kepercayaan, Iya. kita tau gak Pak? Kepercayaan guru sama muridnya. Dan kedekatannya Pak. Kedekatan. Kalau emang gak deket, itu digeplak balik Pak. Tapi benar. Apaan lu nyenggol gua lu gitu. Tapi benar, gue sama Kabi juga gitu. Kalau misalnya kita lagi main, ayo be good luck. Kadang-kadang gue pakai bata. Iya. Pakai bata. Betul. Dar palanya. Iya kan begitu. bajaringan, coba udah pernah nggak kira-kira? Line of Dawn menanti kita. Game ketiga dari Best of 7 series. Yap. Walaupun belum match point, tapi Blacklist Internasional dibuat kepusingan 7 keliling. Kepusingan. Iya. Menghadapi draft pick dari Onyx Indonesia. Yap, betul. Belum pernah dengar kan? Belum, Pak. Dia, Keyboy dengan rotasi cepatnya, apalagi ini dia early rotation ke arah Yue karena memang memberikan poke damage ke arah Yue dan tidak memberikan level kedua ke arah Yue, berarti membukakan Little Wanderer gratis. Itu dia Profesor KB. Early rotation yang dilakukan oleh seorang Keyboy ini membuat heavy rotation terhadap para pasukan dari Blacklist Internasional. rotation. Heavy Lihat. rotation. Jadi berat mereka. Lihat, Betul. Yue sekarang lagi keadaan plus 8, plus 8, plus 8. Karena dia benar-benar lebih miskin daripada roamernya. Yap. Yes. Oke, sementara itu untuk sekarang Wise-nya. Walaupun tadi ada gangguan yang diberikan oleh Keyboy, nggak apa-apa Keyboy masih level 1 sejauh ini. Hanya saja sekarang kehadirannya, prisonnya di area tersebut membuat Memberikan ganking ke arah Boots. Dan di sini
mau tidak mau harus menukarkan satu buah yang itu saja, satu free kill lebih tepatnya. Free kill yang kayaknya sangat menguntungkan bagi All. Dan lihat Wise-nya dia pun mendapatkan turtle, jadi double advantage. Walaupun harus ada poin yang di-trade dari sisi gold lane-nya. Cewek bakal coba dipaksakan kembali, akan diambil nyawanya untuk kedua kalinya, tapi masih gagal. Cewek kali ini gak bisa selamat dari gerakan Oh My Venus. Cewek termakan para pasukan dari Backlist International. Mereka berhasil menukarkan akhirnya karena tadi sebelum first blood terjadi atas Oh My Venus sampai all in dengan flickernya yang notabene-nya itu akan cukup berbahaya di fase turtle yang berikutnya. Satu gold pun tetap di tangan dari seorang Keyboy dan itemnya silakan Profesor KB yang terhormat. Menuju ke arah Corrosion Sight dan perbedaannya mungkin dari All, dia akan secepat mungkin menuju ke arah Blade of Despair. Ada perbedaan 500 gold sepertinya untuk saat ini. All lebih unggul ketimbang cewek dikarenakan satu buah Astral Recall yang barusan digunakan dan Sans sampai harus mengeluarkan satu buah Cult Altar. Poke damage yang tidak main-main. Sampai setidaknya memaksakan Sans untuk mengeluarkan battle spell dan flicker dari Yue. Iya, flicker. Bakal coba dipaksa. Langsung ada Heavy Spin. Yue menjadi pilihan utama. Mencoba untuk meminta tolong dengan damage dari turret. Berhasil nampaknya 40. Iya, berhasil diamankan oleh Kairi. Berawal dengan ada satu flicker Void Blast-nya. Emang niat banget aja udah. Tapi sekarang udah ada satu crossbow of tank. Dan satu hal tersebut membuat pergerakan dari All tidak akan bisa bertahan kembali. Yes, this is Captain Cewek speaking dan ready to take off. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Sangat mahal dari Goldland didapatkan oleh Goldland juga. Aduh, ditembaknya itu ngilu banget kalian. Masalahnya Keyboy HP sisa dikit banget loh. Tapi Wise udah set up posisi dari tersebut. Sans masih sendirian di area tengah. Belum ada gangguan yang begitu berarti. Hanya saja beberapa second lagi Turtle nongol. Pertempuran harusnya akan terjadi di area ini. Pertukaran posisi pun udah terlihat. Iya, itu dia. Beatrixnya di bawah loh sekarang. Itu mengakui tandanya laning dia itu tidak cukup kondusif. Gak kondusif nih, Gak Pak. kondusif laningnya dan bahkan dia lebih memilih untuk menuju ke arah bottom lane. Last ada Kairi di garis depan bersama dengan bos. Hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Fokus ke arah seorang Yue dan bahkan retribution tetap di tangan dari seorang Wise. Tapi bos berhasil mengamankan seorang Yue bersama dengan Wise akan menjadi korban selanjutnya. Blacklist International benar-benar dimakan bersama dengan Cult Altar. Dipaksakan, it's okay. Membuat Cult Altar setidaknya 2 point kill ini sangat menguntungkan dari Onyx Indonesia. Turtle 2 kill ini bisa dibilang bahkan memisahkan Wise dengan kerumunan dari Oh My Venus. Dan juga memisahkan Yue sebagai target operasi utama dengan 2 point death. Yang membuat nantinya Sans akan lebih mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat ada satu gap level yang sudah mulai muncul antar mid laner-nya. Sehingga ini akan mengancam dari All ketika sudah mulai memasuki mid game. Mereka akan kesulitan untuk memadukan bagaimana sinkronisasi skills-nya dari real world manipulation dan juga Bennett yang mungkin akan dimainkan oleh All. Tapi sayang ya, dari Yue-nya dia nggak pakai Purify ya di sini. Iya, dan ini ada flicker bahkan keluar barusan. Jadi setidaknya retribution dari Kairi ditukarkan dengan flicker 120 detik. Udah sangat worthy sekali dan gold leadingnya cewek menyusul dengan 1 poin saja di arah top lane plus Turtle. Sebagai bonusnya, rotasi sudah mulai ada dan lihat Keyboy juga ready dengan flickernya. Apakah akan ada backup dari Onyx setidaknya ketika Turtle show di arah bawah nanti Turtle yang ketiga. Mereka sudah siap team fight untuk berlima kembali. Boots ready dengan Black Dragon Transform-nya. Iya, ini cewek pede dengan rekan-rekannya. Makanya tadi itemnya mungkin akan langsung mengarah ke area dari DHS terlebih dahulu. Kayaknya deh yang mau dia jadikan gitu loh. Dia pede dengan rekan-rekannya. Damage-nya juga nanti dari crossbow yang akan semakin sakit lagi. Oke, sekarang One udah dinap. Hanya saja sekarang Kairi bertemu di bagian bawah bersama dengan Wise secara langsung. Oh, tepat berada di belakang Wise. Tapi dash ke arah yang berbeda. Itulah hal yang akan dia lakukan. Alright, Keyboy step up dan lihat. Duel dengan Red Flicker. Edward terbuka, crossbow flank terbuka. Dan bahkan satu mobil kill didapatkan. Dua. Double kill! Double kill from Cewek. Shutdown belum terjadi tapi lihat. Bulls versus everybody. Berhasil menutup juga di mana. Oh, harus menjadi korban selanjutnya. Bulls masih bisa bertahan. Masih ada pasif yang dimiliki. Kairi mencoba untuk melindungi seorang Bulls. Dan Bulls still survive in the mid lane. Wow, 3 player overextend. Itulah yang memang dari awal dari draft and pick yang sudah terlihat dari hero-hero yang mereka ambil. War terus-terusan, ditabrak terus-terusan. Yang itulah yang memang sudah berhasil Prof. Tadi ini dia instant replaynya Prof. Ya dari awal kita udah sempat expect bahwa hal ini akan terjadi. Dan memang adanya perubahan gameplay dari Onyx karena mereka early-nya agak sedikit fall off. Hanya saja ketika udah mulai masuk ke arah mid game, lihat bagaimana efek yang diberikan oleh Boots dan juga Keyboy. Mereka menukarkan jiwa dan raganya hanya untuk All seorang.
agar All-nya tidak bisa farming, agar dari Yue-nya juga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Turtle ditukarkan dengan purple buff, namun Turret tidak bisa dihindari lagi dan ada The Way of Dragon yang sepertinya mendapatkan immune effect daripada Edward itu sendiri ketika memang adanya Rhythm of Joy yang sedang aktif. Oke, tambah satu lagi sih yang bisa kita lihat di mana The Way of Dragon yang sia-sia ini memberikan informasi yang sangat kuat untuk mereka bisa mendorong ke mid lane, Pak Pulu. Betul sekali. Sekarang nih bagian bawah Suns sendirian, tapi Kiboy dan juga cewek udah mulai hadir. Mereka mundur langsung, Wise-nya akankah terjepit karena Epic Spin langsung dikeluarkan begitu saja. Dipakai belakang dengan reload manipulation, tapi Black Dragon Form hadir. Siapa lagi yang akan tertangkap karena untuk sekarang terlihat Petrify dikeluarkan, tapi Edward mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang, tapi Edward yang malah langsung ditendang pinggangnya. Mempergi ke arah mana? Rhythm of Joy-nya tidak berlaku secara efektif dan lejaplah sudah. Gila Sas! Edward harusnya itu bisa selamat. Bisa. Tapi dia tertarik oleh seorang Sas. Lagi dan lagi momen hanya sekian detik berhasil membalikan kembali keadaan. Gila Sans! Gila Suns, benar-benar on point banget penggunaannya dari satu buah skills yang dimiliki oleh Faramis. Dan untuk sampai saat ini, Kairi secepat mungkin ingin mendapatkan satu buah point kill dan itu tertuju kepada Wise. Karena dia tahu kalau seandainya nanti Wise-nya nggak ada, otomatis badan dari Blacklist itu berkurang. Edward secepat mungkin juga bisa di take down. Karena cewek punya yang namanya crossbow of tank. Dia punya efek ketika dia imun, dia bisa mendeliver damage. Dan barusan ada reward manipulation yang terbuka. Sepertinya akan menjadi keuntungan ketika Lord hadir di menit 8 lebih 50 detik. Ini halnya bagus banget loh tadi. Setup yang begitu baik yang diawali oleh Kairi yang emang happy spinnya nggak tahu entah dia gimana. Karena didatengin langsung oleh West. Ini kayak lu ketiban emang duren runtuh jatuh tepat di depan lu, Pak. Iya, benar. Pas banget loh tadi itu. Oke, tapi Wise. informasi telah diberikan. Oh my Venus bersama dengan Boots bahkan terkena sedikit timis dari serang tapi nampaknya ini masih belum bisa di all out karena para pasukan dari Blacklist International belum terdeteksi posisinya. Aku melihat akan ada satu duel yang cukup fatal yang akan dimiliki dari Blacklist International kali ini, Profesor. Wah, ini kalau misalnya kita melihat dari heavy spin ya, kayaknya masih belum dikeluarkan sama Kairi. Dan kalau dari sisi mid lane-nya, cewek lebih mementingkan mendorong wave minion terlebih dahulu dan memaksa mungkin Yue agar terpick off. Target dari Astral Echo-nya hanya connect ke arah Kairi dan juga Kiboy. Boots ini benar-benar free banget di posisi tersebut karena memang dia belum mengeluarkan Black Dragon Transformnya dan mungkin ini saat yang tepat karena Conceal Play sudah mulai dimainkan. Wah, Dragon yang connect! Dan langsung menghilang All-nya tidak akan bisa berbuat apapun. Tapi Boots mencoba untuk mengusir. Oh my Venus mau pergi ke arah mana karena dirinya langsung diusir muncul sekali. Edward mencoba masuk ke bagian depan tapi udah terlihat dengan ke altar. Beberapa player yang milikin oleh Onyx mereka semua selamat. Tidak ada yang tumbang, satu orang dari Blacklist National. All-nya tidak bisa berbuat apa-apa dan efek tauntnya tadi mengakibatkan Boots langsung lejap di area tersebut, Oji. Dan bakal lihat All-nya langsung menjadi lejat dan bergiji dengan ada satu tembakan tendangan menasar ke arah seorang All. Rahangnya langsung kena dan bakal para pasukan dari Blacklist International. Mereka mencoba untuk mendapatkan Kiboy. Death Dragon for defensive. Masih ada Kiboy di sana bersama dengan cewek. Dua featuring yang dari tadi bernyanyi simfoninya sangat tepat. Bahkan Boots walaupun menjadi korban selanjutnya it's okay no problem. Tapi di sini problemnya adalah di mana para pasukan dari Blacklist mereka punya power dari Lord di menit yang ke-8. Ini Lord masih Lord awal memang. Tidak terlalu berimpact tinggi. Tapi Kairi terkena DP sangat sakit. Dan bahkan Kairi setelah retribution dia terlalu dini untuk masuk. Dan membuat dirinya tumbang. Dan ikhlaskan akhirnya Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama akhirnya berhasil langsung diamankan. Berhasil langsung diambil oleh Blacklist. Tapi Prof, mereka udah menang setup lu duluan loh tadi. Berhasil mendapatkan karena satu orang duluan loh, Prof. Masalahnya mereka diambil lagi loh areanya. Ini karena lini belakang terlalu banyak gak sih dari Blacklist International? Mereka punya Novaria, mereka juga punya Yves. Makanya slow effect-nya udah pasti sangat mengganggu. Tunggu dulu mungkin, tunggu ceweknya selesai. Dengan Athena Shield barulah mungkin kita akan menemukan jawabannya. Karena sampai sekarang cewek terkena sedikit aja Astral Recall aja tuh udah lumayan sakit. Edward juga sudah memiliki item jawabannya. Dan lihat, combo ini yang menyebalkan. Kiboy juga kali ini gak punya flicker. Waduh. Untungnya masih ada Shunpo. Real World Manipulation dibuka hanya untuk memicu dan Kiboy. Oh digocek, duel Dragon for defensive, dapatkan Kiboy gagal didapatkan.
Seluruh Boy, usaha boy. telah dikeluarkan oleh seorang para pasukan dari Blacklist Internasional. Dan bahkan dengan effort yang dilakukan di bottom lane, membuat Lordnya menjadi Lord yang sia-sia. Wah, mereka udah all in, tapi sekarang cewek mencoba bisa mendapatkan satu weakness point lagi cewek. Maukah dia maju? Hanya saja Edward dari Rhythm of Joy-nya. Dia tahu dengan satu hal tersebut dia bisa langsung ngereset lagi weakness point yang ada di dalam tubuhnya. Dan bahkan tadi untung ada boost, karena kalau tidak ada boost, damage yang diberikan terhadap seorang Oh My Venus itu bisa langsung straight to the point menuju ke arah seorang cewek, Profesor dan juga Pak Pulung. Wah, ini permasalahan utamanya adalah bagaimana cara menghentikan dari reward manipulation. Dari tadi ya, reward manipulation itu dikeluarkan terus-menerus, tapi yang mengganggunya adalah void crystalnya. Slow effect yang berkelanjutan. Dan hal tersebut yang menjadi PR juga, karena Keyboy nggak bisa join the team fight. Apalagi ketika terkena efek slow tersebut. Ada dua lagi efek slownya. Yang satu Astral Blast, yang satu Void Crystal. Nah, terjebak. Nggak kena belakangnya, nggak dapet belakangnya weakness point-nya. Sebel banget, tapi sekarang, pergerakan Kairi, akankah Kairi bertanda tersebut? Kairi, ngedash berhasil. Oke, Kairi masih bisa selamat. Mereka mau coba team fight kembali. Wise terdeteksi Wah, posisinya. kebuka. Langsung ada dua Dragon kah? Nampaknya tidak. Crossbow telah keluar dan pakat. Satu point kill dapatkan dari seorang Wise. Satu point kill plus. What are you doing? Dia masuk ke sarang dari sang landang. Dia menyerahkan dirinya ke dalam sana. Dan bahkan terperangkap oleh seorang Kairi. Boost versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata damage dari seorang Oh My Venus terlalu sakit. Oh, aku pertanyakan adalah taktika positioning yang terjadi. Dia masuk ke dalam, memaksakan team fight lebih. Dan bahkan itu dia masuk ke dalam kandang dari sang landak. Yep. Wah, itu yang mungkin momen-momen yang tidak diduga kali ya sama Blacklist. Karena mereka nggak punya hero backup yang cukup. Ketika All-nya tertangkap, Flicker memang belum keluar. Tapi di posisi seperti ini, All agak sedikit tersendat dari segi farmingannya. Dan cewek makin melambung tinggi. Jauh terbang dengan itemnya. Crossbow of Tank makin lebih mematikan karena sekarang dia sudah punya Malefic Roar. Tinggal kita tunggu aja nih Athena Shield-nya secepat mungkin harus didapatkan agar tidak terkena Astral Recall atau bahkan Electrifying Beats. Ini ngerinya ya, walaupun kita mungkin bergantung, kita tahu sekarang untuk Crossbow of Tank ini udah sakit banget juga nih dengan item-item udah berhasil didapatkan oleh cewek. Hanya saja itu semua bisa di-counter dengan winter yang bisa diambil nanti oleh beberapa player yang ada dimiliki oleh Blacklist. Andai itu terjadi, momentum yang dimiliki oleh cewek, hal yang udah dia tunggu-tunggu, ini bakal sia-sia aja nih ya, Prof. Ya, dan ini kemungkinan besar bakal di all in nih Lordnya. Karena di top lane udah mulai show, dari Suns bahkan ada Astra Echo. Tapi untungnya sekarang bakal direset. Tarik ulur akan terjadi. Setup itu benar-benar bisa dipatahkan dengan satu ultimate dari Novaria. Makanya antara Novarianya duluan yang tertangkap, atau nanti teman-teman dari Blacklist-nya akan terkena permainan front to back dari One. Ini yang masih belum ketemu jawabannya. Kalau kita berbicara soal Onyx yang tadi di game yang kedua, mereka bisa ngedrag gamenya sampai dengan menit 16-20. Karena memang kapasitas dari hero-nya bisa melakukan split push. Dan ini dia, flanking. Barengan. Mungkin akan jadi jawaban dari Onyx seperti di game yang kedua. Oke, flanking terjadi. Sans sangat jauh memaksa. Edward menjadi pilihan utama. Fokus ke arah seorang Edward. Langsung dua Dragon dan bahkan crossbow. Tank on point. Shutdown terjadi. Looking for double kill. Nampaknya nggak berhasil. Tapi Western perangkap. Belum ada following damage. Menuju ke arah depan kembali. Bus. Hantaman benda tumpul. Mencoba untuk membuka jalan. Dan bahkan membubar jalankan para pasukan dari Blacklist International. Hal yang paling luar biasa dari cewek barusan adalah dia tahu untuk Beatrix-nya WON digunakan. Dia mundur, Prof. Dia paksa untuk jaraknya emang langsung jauh aja. Karena dengan itu dia bisa turun, dia gabung dengan rekan-rekannya. Dan fokusku malah ke Suns. Dia langsung backup dengan cepat. Ketika walaupun dia udah nggak punya flicker, dia buka cloud altarnya karena dia tahu. Itu posisi yang bagus banget. The Way of Dragon Flicker. What a play by Keyboy. Oh, Keyboy, momen kembali terjadi. Dan bahkan satu point kill didapatkan oleh seorang cewek. Keyboy recall sekali ini kembali benar-benar menggetarkan Land of Dark. Berada di Kambodia. Dan Kambodia udah mulai bergerumur ramai di sana nampaknya. Ini dia metode pick off, unstoppable pick off dari Onyx. Membuat Blacklist yang tidak tersentuh kalau kata Mirko ya kan. Blacklist untouchable sekarang benar-benar sudah bukan tidak tersentuh lagi. Ini mah diganyang namanya. Kalau kata Mirko, Blacklist untouchable. Kalau kata saya, Blacklist Internasional untouchable. Mohon maaf Mirko untuk kali ini. Kita berbeda terlebih dahulu ya. Iya. Oke, udah itu aja. Dia untouchable sambil joget. Ya kan? Jadi nggak kena, ternyata kena. Lord masih ada.
Lord and Henge. Counter Strike all udah punya juga, NOD sekarang Omai Venus juga udah memiliki. Kita lihat setup seperti apa yang akan dikeluarkan. Hanya saja sekarang mappingnya udah ke open kembali. Astra Echo-nya dikeluarkan pula barusan. Oke, kita lihat di sini apakah Kiboy akan kembali melakukan duel dengan sangat tepat. Reward manipulasi telah dibuka. Sans, kartu altarnya sudah tidak ada. Shutdown terjadi tapi masih banyak banget pasif yang dimiliki Sans. Dan Sans sudah kembali lagi ke line out dan nampaknya Babolo. Yap, itu dia Astra Echo-nya hampir kena. Hanya sekarang Kiboy, akankah dia mau mencari mangsa lagi masuk ke bagian depan untuk melihat siapa lagi satu orang yang akan bisa dia tendang. Karena udah ada 2 winter loh, ada 2 winter, 1 WON. Ini adalah hal yang menghancurkan momentum dari One itu sendiri loh. Nah, Iya, tinggal gimana cara Wow, one-one-nya wah, sih wah. untuk bertahan. Dan itu dia, Aduh, Mirrors of cewek. Flowers terakhir, tapi... Oh my god, Edward bakal coba dipasang ke Sans! save the day! Sans berhasil menyelamatkan hari dari seorang cewek. Almost but it's never enough. Membuat para pasukan dari Blacklist Internasional mereka kehilangan momentum. Tapi kali ini take down. Para pasukan dari Onyx menukar Kiboy dan juga Kairi. 2 point kill. Dan untungnya tidak ada objektif yang bisa diamankan oleh para pasukan dari Blacklist. Cewek selamat tapi harus ditukar dengan 2 korban. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena pertukarannya hanya mengandalkan satu ultimate saja dari Sans, yaitu Cult Altar. Tinggal gimana caranya lagi dan lagi untuk menyentuh lini belakang karena All bermain dengan snipernya. Berarti dia ingin mainin jarak, dia ingin mainin combo Astra Recall dan juga 1 buah Renner Apathy. Ini poke damage-nya ini loh bahaya banget loh, dengan 2 orang yang di bagian belakang dari bahkan Bitrix sendiri bisa ngepok juga. Bisa. Dengan Renner ditambahin lagi sama Venus, ada Astral Echo, ini ngepok semua, ujung-ujung ngepok the next level ngepok Pak, ngeburst jadinya. Iya, dan ini dia 1 buah lagi dan lagi ya, gocekan Bagus maut dan banget loh. bersatu dengan Sans dengan Cult Altarnya. Heavy spin juga di waktu yang tepat. Dan Winter Truncheon udah terbuka. Ini yang aku tadi sempat mau mention. Pas Ranger Mas bilang ada Winter Truncheon, ada Wind of Nature. Tinggal dipicu oleh banyaknya efek sisi. Ada Heavy Spin, ada Black Dragon Transformation. Apa yang bakal... Kalau kita berbicara sedikit, bagaimanakah... Red team turret has been destroyed. Yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 orang. Hanya saja Crossbow Tank udah mulai aktif. Edward mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Walaupun Vengeance aktif, hanya saja untuk sekarang mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Onyx kehilangan 4 playernya. Triple kill from UA Independana. Onyx Indonesia. Tersisa cewek, tersisa Sans, no crossbow of tank. Cewek, Kecetui mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane. Para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka masih lama untuk kembali lagi ke lane of dawn. Mencoba untuk fokus ke arah base turretnya. Gak boleh pun apapun yang terjadi. Lagi-lagi Astra Recall telah dikeluarkan. Cewek gak bisa terbang. Cewek benar-benar di zoning out. Sas ditumpahkan dan wipe out. Blacklist International berhasil mengamankan game yang ketiga. Onyx Indonesia dipaksakan bermain di game yang selanjutnya. Oke, Blacklist sudah menemukan 1 kode untuk bisa menumbangkan Onyx di game yang ketiga. Jawabannya adalah jarak. Permainannya dari tadi benar-benar safe banget buat All, Oh My Venus, dan juga Yue. Mereka ada di lini belakang, mereka tidak tersentuh, mereka sulit sekali untuk menangkap lini belakangnya karena Chow hanya bisa bermain dengan permainan front to back. Memang perlahan-lahan tapi pasti. Onyx menemukan jawabannya, namun kesulitan sekali ketika berada di dalam pertengahan game yang memang jaraknya terlalu jauh. Sniper, Renner Apathy, Astra Recall itu benar-benar menjadi jawaban dari permainan Onyx yang front to back-nya begitu kuat. Sehingga di game selanjutnya sepertinya mereka akan sedikit menolak untuk mengambil jungler
pada fase pick atas. Karena berbeda dengan game yang pertama. Game yang pertama ada Link. Game yang ketiga kali ini agak sedikit berbeda hawanya karena memang Akai ini bukan hero yang bisa bermain dari belakang. Dia bakal main front to back. Makanya sekali one terbang dengan satu buah crossbow of tank dia tidak menemukan jawabannya. Dan bahkan dari Edward dia selalu men-trigger crossbow of tank. Ketika itu terjadi dia langsung kabur, dia langsung ngetis. Menjauh dia. Dia menjauh yang tandanya dia menukarkan dirinya untuk satu source skill yang sangat mahal di tangan dari Onyx Indonesia. Mau gak mau ya, karena dengan itu semua pula yang emang bisa dilakukan oleh Blacklist International guna untuk bisa memecah belah fight yang mereka milikin. Ya. Belum lagi tadi untuk Kairi-nya. Happy Spin-nya udah keluar begitu cepat ya Prof ya. Betul, Di ya. sayap dari Lord yang terakhir Karena itu kalau dia tidak keluarkan dia bakal bakal dimakan. hilang lebih cepat juga. Karena lihat dari tadi Real World Manipulation, Runner Apathy, terus juga kita ngeliat Asal Recall selalu di belakang. Yep. Dan Wise-nya benar-benar berdiri kokoh di depan. Malah menurut aku berarti kuncinya bukan berada di Valentinanya. Yes, dan Di bahkan Fredrinnya sebenarnya. ini adalah poin pertama untuk Blacklist International dan mereka harus reset dan bahkan kita coba bahas sedikit dari MVP-nya terlebih dahulu Profesor, silahkan. Oke, MVP-nya terlalu banyak sebenarnya untuk game kali ini. Tapi Yue dengan positioning dia pegang banget dan jawabannya dari Yue itu sendiri adalah Winter Truncheon tadi. Yang sempat di-mention sama Ranger Mas juga bahwa dengan Winter Truncheon, Edward Yue ini setidaknya bisa menahan crossbow of tank. Tidak langsung instan, tidak langsung mereset dan malah menurunkan dari atas. Dan setelah Winternya dia jual, dia build ke arah Hall Crystal, damage-nya makin lebih tinggi, posisinya jauh lebih belakang. Karena apa? Karena dia tahu lawannya adalah Faramis. Sehingga kalau kita mungkin membicarakan match up dengan menggunakan satu cult altar, jawaban dari Reward Manipulation itu udah menutup banget bagi cult altarnya. Makanya permainan pick off-nya menurut aku tadi tidak berjalan dengan baik di last fight. Tapi at least sebenarnya Onyx udah sedikit menemukan jawaban celah yang benar-benar begitu lebar ketika berada di tengah-tengah permainan di mid game. Hanya saja kita tidak melihat counter play yang sama seperti di game yang kedua tadi Pak Pulun dan juga Ranger Mas. Di game yang kedua kita melihat bagaimana counter play terjadi, hanya saja di game yang ketiga itu sempat ke-deny sama beberapa move yang mampu untuk menahan serangan dari One-One itu sendiri. One-One di sini benar-benar menjadi kryptonite aku bilang. Karena semenjak di game yang pertama dimainkan All, game ketiga dimainkan cewek, sepertinya tidak menuai hasil yang begitu positif. Yep. Dan memang dari win rate-nya One-One itu sendiri kan terakhir tadi di 50%. Berarti sekarang bahkan di bawah 50%. Dan ini dia setup teamfight terakhir. Ketika memang crossbow of tank-nya ini menjauhi kerumunan lini belakang dari teman-teman Blacklist International. Dan ini dia yang sulit. Bagaimana memisahkan All dan juga Yue dari teamfight front liner milik Onyx. Karena sekalinya aja Yue dan All mendapatkan posisi, sudah pasti mereka bisa memakan bagaimana permainan Onyx yang memang mengandalkan teamfight yang rusuh. Karena mereka nggak ada yang namanya backliner. Sekali maju, udah pasti susah buat escape. Oke, di sini terlihat hanya ada 3 item attack speed aja ya untuk One-One ya. Dengan pasif nerf yang emang udah terjadi kemarin, udah dipastikan ini pergerakan dari One-One. Gak bakal seenak biasanya, Pak. Sebenarnya gini, dia memang butuh immortality. Butuh. Beda sama game-game yang sebelumnya di mana One-One dari cewek itu bikinnya ke arah Berserker's Fury. Ya. Dia nggak bikin ke arah Golden Staff. Tapi dia tetap membawa item attack speednya seperti di Menantar Sword dan juga Corrosion Sight. Hanya saja di posisi ini ya itu tadi. Posisi dari Wind of Nature, Winter Truncheon-nya bahkan ada 2. Dan bahkan kehadiran dari Immortality-nya Fredrin Wise. Ini yang membuat sebenarnya skema permainan overextend dari Onyx dibatalkan. Karena Blacklist-nya nggak kalah overextend. Berarti jawaban dari overextend teamfight yang sebenarnya dimiliki oleh Onyx adalah Blacklist-nya ini mengorbankan Wise. Biasanya Wise ini jadi raja. Wise ini jadi garda terdepan yang di cover. Tapi ini gameplaynya beda. Wise ini bukan menjadi cover utama, bukan menjadi concern utama, melainkan Yue dan Owl-nya yang bakal menjadi salah satu orang yang berada di lini belakang dan menukarkan Wise dengan banyaknya threat kill yang bisa diambil dari Onyx. Makanya di sini posisi Blacklist benar-benar terjaga. Aku sudah bilang bahwa memang ketika menggunakan sniper, Owl ini perlu dicari jawabannya. Seolah membukakan mata kita bahwa Joy adalah hero yang seharusnya diamankan terlebih dahulu. Karena dari tadi One-One-nya kita bisa bilang tidak mendapatkan posisi di game yang pertama ketika di tangan All.
ketika di game yang ketiga di tangan cewek. Oke. Game tadi memang di tangan dari Blacklist Internasional, tapi kita harus reset. Dan di Tenang. kolom komentar Sabar. adik-adik juga harus Tenang. reset. Coba Baru game 1. untuk para pendukung Indonesia, absen dulu di kolom komentar siapa aja yang Absen, terus absen, absen, mendukung Indonesia. Iya, ini baru 1 round, tenang. Baru 1. Nah, Kalau kalian udah langsung takut semua kelihatan nih. Wah, Nih. kelihatan Iya. mana yang takutan gitu orangnya. Gini. Ada Naila Lazia Go Onyx tuh. kita mungkin ambil sedikit kalau kita berbicara bagaimana kekalahan pertama bagi Onyx, betul bukan? Tuh. Tapi bukan Pecah berarti, telur. iya mereka tidak belajar setelah ini. Dan ditambah dengan kalau kita melihat sedikit bagaimana historical pertemuan antara Blacklist dan Onyx, MPLI 31-41, Ya. ya kan? Terus terakhir kali Blacklist berada di Grand Final MSC, ketemu Execration di 2021, Ya. mereka juga kalahnya 4-1. Iya. 1. Iya. Karena kalau kata seorang caster dari negeri Konoha, Apa itu? ini sebuah tim itu butuh kalah. Betul. Benar. Ada itu caster yang bilang kayak gitu. Ya, Ya. ada tuh. Jauh dia. Jauh-jauh. Jauh. Jadi kata Dekat bendungan dia kan tinggalnya. Dekat bendungan ya. dia. berang-berang. Nah, Berang-berang Tuh. tongkat. ada aku. Ya Mana? kan, ada Ryu Kostaze, Wih. ada Rizky Nabil. Lihat, Weh, love-nya. Mana spam dulu adik-adik kita Kasih berikan energi positif. Yes, tempelkan tangan kalian ke layar, langsung kita berikan energi dengan love. nih, walaupun nanti di kolom komen itu ada yang tulisan gitu, ada tulisan ya, no nggak jadi 4-0 nggak apa-apa, jangan fokus 4-0-nya, yang penting fokus menang 4-nya, yang penting mau Empatnya, mau empatnya. 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, yang penting 4-nya itu kita. Benar. Iya. Ya, yang penting Oh. 4-nya itu kita. Tapi sebelum itu kita juga akan langsung terhubung ke Watch Party nampaknya. Mari kita langsung saja menuju ke arah reporter kita yang ada di sana. AWL silahkan melaporkan langsung dari Watch Party. Melaporkan langsung masih di Sports Cafe Setiabudi Jakarta Selatan. Tim Indonesia nggak kendor sama sekali. Biasa dan seperti biasa kali ini aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh BA lagi nih dari Onyx dan juga ada Dedek kecil nih. Ada Bang Pior dan juga Aidil. Bang Pior. Kita langsung to the point aja nih Bang Pior. Digadang-gadang mau 4-0, tapi ternyata tadi kecolongan. Menurut Bang Pior, apa faktornya? Faktornya ya mungkin lagi nggak oke aja lah. Nanti next game menang lagi pasti. Amin. Biar seru katanya, biar seru. Biar seru. Berarti prediksi skor berapa nih? Prediksi skor berapa? Katanya pada ngomong 4-1, berarti 4-1. 4-1. Ya. Nah, kalau misalkan Bang Pior kan dari tadi kan udah nonton juga nih ya. Iya. Udah komentarin, oh Kairi pakai Akai, ini pakai ini. Tapi harapan Bang Pior kira-kira kalau boleh request hero pengennya ada apa sih? Waduh, apa ya? Kira-kira Ya, aku pengennya lihat kalau nggak Hayabusa, Fanny. Fanny, Ya. Hayabusa atau Fanny berarti spesifik buat Kairi ya? Ya. Cyclops nggak mau di Di ban aja, di ban di ban aja. Tapi kan ini sekarang lagi ketinggalan 1 poin nih berarti nih ya, Ya. 1 poin. Bang Pior minta dong buat semua fanbase apapun yang dukung tim Indonesia nih buat tetap dukung Onyx. Ya guys, jangan lupa ya guys buat dukung Onyx terus biar MSC ini semoga Onyx bisa menang. Amin. Ya. Nanti terakhir request muka cumi berarti ya nanti terakhir ya Oh, iya. Aidil katanya nih ada Aidil nih ada Dede nih. Kamu dari mana kalau boleh tahu? Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Pegang sini coba. Nah dari Jakarta Barat ke sini dukung Onyx. Player favorit kamu siapa di Onyx? Kiboy. Siapa? Kiboy. Kiboy. Nah Kiboy kan tadi udah pakai Franco, udah pakai Chow. Kamu pengennya Kiboy next game pengen pakai hero apa? Yang kurang tahu sih kalau buat Pengennya kira-kira nih. jauh lagi. Chow lagi, baiklah. Tapi katanya kamu punya pantun nih. Ya. Katanya kamu punya pantun. Punya. Punya? Punya. Kasih unjuk. Manik-manik sambil main tak di door. Ikan hiu makan gedong dong. Panik nih, cengkol dong. Bapak ada pantun? Bapak ada pantun juga
kasih banyak Aul yang melaporkan langsung dari Watch Party. Tentunya kembali lagi bersama kami bertiga dari Studio 1 MSC Jakarta Barat. Pak Pulung, jangan mau kalah, langsung kasih pantun terlebih dahulu. Aduh, lagi panik wisata ke Bali. Cakep. Onik di sini, jangan pada lari. Udah Hey. gitu. Profesor Kami. Tadi ke Poris beli pernak-pernik. Cakep. Di atas blacklist ada Onyx. Mikir lu cepetan. Ikan hiu, ikan pipit. Cakep. Blacklist dipit. Tapi nggak ada Tapi ikan pipit, ada burung pipit. Lo nama Pak Pulung aslinya Ferry. cakep. Onik Victory. Ranger Remas nama aslinya Oji. Oke. Ya udah itu. Boleh di off camin dulu nggak nih kira-kira sebentar? Gua ada urusan deh. Personal. Tapi Personal. tentunya ya untuk buat kalian semua yang watch party tadi kita udah langsung menyiarkan dari Apresiasi Itu lah. sport cafe ya? Apresiasi buat teman-teman yang lagi watch Ya, party. Sport Luar Cafe. biasa. Tapi ini ada juga dari Plus Rice Kelapa Gading, Andi mana? Rizky. Ini tadi Ini banyak salah nih. satu EVOS Oh, fans Andi Rizky. juga. Langsung melaporkan, Bang, minta salamnya karena kita tetap mendukung Onyx dari Plus Rice Kelapa Gading. Luar biasa. Dan juga buat kalian semua yang watch party atau nobar boleh langsung lapor ke saya, Ranger Mas Papulon dan juga KB. Kita akan bacakan secara langsung di saat momen yang tepat ya. Jadi buat Betul. kalian semua terima kasih banyak. Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, yang watch party, yang benar-benar Yap. nyediain nobar, bahkan ada teman saya ya. Ya. Mana? Dia nobar motor balap, Oke. tapi dia tetap nobar MSC nggak boleh ketinggalan. Bosen. Itu ada di Kemang dari Kasko Tongkrongan ya. Terima Betul. kasih banyak. Tadi plus rice aja itu tempatnya Mantap. Sis tau. Iya. Iya makanya. Makanya, Makanya Evos- si Andi kesana. Iya, EVOS fans kan? Iya. Iya, jadi ini kita bilang tadi ada RRQ Kingdom, udah langsung mensupport lewat poster. Iya. EVOS fans, EVOS fans ada. buat watch Bikin party. juga. Ya kan, Sonic Watch Party, mungkin juga fanbase yang lain sudah ngebuat Yap, yap, sendiri. Dan juga yang paling luar biasa, ini ada Apa itu? tempat yang paling banyak banget dijadikan watch party. Apa? Ini ada warkop seluruh Indonesia buat kalian semua. Luar biasa, Rancabana Tambocie. Mantap jiwa. Ayo jadi PWIB langsung aja nongol di IG kita, kalian live report ya. Persatuan Warkop Indonesia Bersatu lah pokoknya itu ya. Nongol kalian. Persatuan Warkop seluruh Indonesia. Ya kalau kan gua Indonesia Bersatu banyak Pak organisasi ya Oh, Pak. asosiasi banyak. Kayak sebelah. Yang mana? Ada. Hah? Ada sebelah. Ini? Iya. Iya. Gundu. Iya iya iya. Benar. Lagi gebu-gebu aja kamu. Eh, Benar. Ngerti saya. ada Iya. Ada 2 menit lagi sebelum kita menuju ke draft pick. Makasih bro. Ada 2 menit lagi. Iya, sebelum Ini ke draft pick. bro. Karena ini akan menuju ke game yang keempat. Betul. Dan kita akan melihat apa draft pick yang akan diamankan terlebih dahulu. Onyx sudah 2 kali mendapatkan first pick. Yap. Apakah ini akan jadi momentum untuk mereka mengambil lagi second picknya? Sehingga last pick bisa menjadi sebuah elemen of surprise. Yap. Dari teman-teman tim Onyx. Menjadi game keempat 4x4 sama dengan 16. Sempat gak sempat Onyx mesti ngebalas nih mau ya. Udah lah pokoknya. emang ya. Kalau misalkan 4x4 16, Yap. yang penting blacklist poinnya udah jangan sampai bablas. Ya Segini betul. aja udah cukup. Betul, segini aja udah. Itu Iya. tadi yang gue bilang. Masalahnya mereka mungkin ingin mencoba kan. Hidup cuma sekali ya, nggak Benar. masalah mencoba strategi. Tapi ingat, jangan sampai lepas kendali. Benar, jangan sampai lepas kendali, apalagi lupa diri sendiri. Lupa diri, Nah. betul. Karena kadang kalau udah lupa diri sendiri, kita tuh bakalan lupa cara bahagia. Betul, Pak. Dan hal paling sulit adalah ketika kebahagiaan kita itu tergantung pada orang lain. Nah, masalahnya gini, Prof. Di satu sisi juga kalau menurut gue pribadi, di saat lu bahagia tapi lu share ke sana ke sini, tapi di saat lu menderita lu telan sendiri, lu dewasa udah. Wih deh. Lu udah dewasa, udah. Anda Gitu dewasa? aja. saya. Ya. Enggak loh, saya aja masih 17, masih ABG. 11 tuh. Iya, tahun ini bahkan saya baru 17. Udah draft pick. Udah draft pick, bro. Dan kita akan melihat banyaknya hero yang akan diamankan terlebih dahulu dari masing-masing players dan tim. Ini dia, game keempat, Best of 7 series masih berlanjut. Onyx masih dengan 2 poinnya terlebih dahulu. Yap. Dan kita akan makin melambung tinggi terbang jauh menuju angkasa dengan 3 poin serta poin keempat. Alright, dan Amin. bahkan tentunya kali ini kita akan berubah lagi gameplaynya. Karena apa? Karena per game
akan masalah Pak Pulung. Dan yang nanti akan dipertanyakan adalah next pick-nya dari Blacklist International itu sendiri. Prof, kalau tadi kan kita lihat ada Fredrin yang emang dibuang selalu. Ya kan? Iya, kita belum Dan melihat lu apakah ada deny pick nantinya. Ya, dan lu tadi juga berucap ternyata kuncinya bukan di barisan belakang tapi di Fredrin ya. Langsung diamanin. Tapi langsung di-deny, Prof. Itu dia, deny Di-deny terhadap udah. Valentinanya Yue, Fredrinnya juga untuk Wise, sehingga Wise akan memainkan hero yang berbeda. untuk Apakah kali ini yang akan melakukan tindakan balasan untuk bisa mendinai lagi Novaria yang diambil? Mungkin yang bisa diambil. Dan benar, Novaria Benar. beserta dengan Baxia. Ini Novaria dan juga Baxia, ini kan hero nabraknya. Iya. Kebetulan memang hero nabrak ini yang mungkin dibutuhkan oleh Blacklist, sehingga kita bakal mengcounter dengan itu dia jawabannya. Fanny seperti yang diamankan, sehingga Boots akan bermain dengan Fredrin di arah XP lane. Fanny yang sempat kali ini di-ban Yap. dari Blacklist International sekarang dibuka begitu saja. Akhirnya ada assassin lagi yang digunakan. Tahu setelah nggak? apa itu? Karena satu, Baxia udah diamanin. Oke. Hero jalan kaki. Yap. Kedua, hero marksman ini bukan Brody. One-one. Yang dimana bisa satu kali efek dari Master Assassin menyala, Cutthroat hilang. Cutthroat hilang. Ya, Nah, tinggal pertanyaannya. apa itu, Prof? Apakah nanti akan ada hero stopper dari Edward? Karena sampai sekarang untuk pemilihan hero stoppernya minim sekali. Menurut Dan- lu di area XP stoppernya apa lagi? Ruby doang tersisa paling. Ruby bukan permainannya Edward juga tipenya. Itu dia masalahnya. Dan berbeda dengan tipenya Blacklist. Kenapa aku bilang tipenya Blacklist? Karena gini, ketika berhadapan dengan Fanny, mereka tuh punya jawaban freeze buff, ya kan? Yang dimana freeze buff ini tentunya akan memberikan banyaknya waktu sehingga Fanny tidak mendapatkan purple buff. Oke, Pak Pulung. Tapi kalau Benedetta untuk meng-catch up Fanny gimana menurut Pak Pulung? Oke. Bisa. Sempat ya, sempat Enggak, lah tapi ya. masih bisa catch up nggak? Bisa. Masih sempet ya? Oke, silakan Bisa. Profesor lanjutkan. Iya, karena gini Pak Pulung, kalau kita melihat sedikit ya, dari Benedetta, ini memang sebenarnya jawabannya ada di Petrify. Cuma bagi Ranger Mas mungkin Benedetta apakah akan menjadi jawaban? Betul bukan begitu? Iya, karena itu dia. Masalahnya Edward tuh power banget. Dan ini kita lihat dari segi dua pick awal. Ini nggak ada yang catch up untuk segi split push yang bisa ditanggulangi oleh para pasukan dari Blacklist International. Nah, tinggal apakah akan ada jawaban dari Pakito? Karena seperti kita tahu, Edward itu sempat juga bermain dengan Pakito. Dan Cloud akan di-ban karena mereka menghindari formasi 1-3-1 yang akan dimainkan sama Yang udah Onyx. terlihat. Udah terlihat jelas. Udah terlihat karena kalau misalnya dia udah pakai Cloud juga, nanti di metode late game, misalnya ada Edward yang udah coba catch up dengan Fanny-nya, dia tuh nggak bakal bisa bertahan lama Pak Pulung. Tahu nggak yang ada di pikiranku apa? Apa? Last pick-nya ini Natalia. Aduh, Nah, kenapa dia Last apa pick-nya last Natalia. Kayaknya kalau kata KP last pick-nya Natalia. Ah, Lolita. Pala Oh, itu. nggak jadi. No. Nggak jadi. Udah langsung dimunculin Di sekarang. pick itu. Di pick itu. Ini malah Harit sih gamenya. Bisa Harit buat cewek jadinya. Mereka memaksimalkan untuk Fanny-nya yang physical damage deal. Fredrin di depan, Lolita yang bakal follow up. Valentinnya tentu bakal burst ke arah 1-1. Tinggal Harit. Harit yang akan memainkan bagaimana metode cepat ketika berhadapan dengan Novaria Baxia. Itu kan hero jalan kaki tuh rata-rata. Kalau mau kasih elemen of surprise, Atau mereka kalau memang mau last pick-nya Mincitar. tabrak lari lagi kayak tadi ya bisa aja dari Marksman-nya balik lagi ke arah Beatrix-nya lagi kan, Prof. Seperti di game yang pertama Bisa. mereka emang mau cepet kan, mereka udah punya Fanny loh. Benar, Beatrix bisa kalau mau Marksman. Kalau nggak Beatrix siapa? Kari. Kalau Untuk Marksman, Baxia sekalian melumat ya. kalau Marksman, kalau non Marksman, mereka akan Bennett. memaksimalkan hero seperti Harit atau bahkan Benedetta. Itu dia jawabannya. Udah. Benedetta, Kagura, 1-1. Wah, ini kalau Mincitar serius, ini bakal asik banget sih gamenya untuk Onyx. Mincitar di gold lane. Goldland, Mincitar Goldland sekalian, itu udah ada 2 hero dash. Ability dash ini tentu bakal menguntungkan bagi King's Calling seorang Mincitar. Bentar, Prof. Suns itu broke new record recalling gila Suns with Iya. 3.200 recalls in his career. Siapa Hah? yang ngitungin? Siapa yang ngitungin? Coba ini siapa yang ngitungin? Tuh, lihat Leo Murphy aja 3.100 katanya. Itu Leo Murphy yang bikin tas-tas loh. Enggak. Ini aku tahu nih caranya bikinnya gimana. Karena memang dia melihat, oh Leo Murphy stop di situ angkanya, ya kan? Hah? Karena season 11 mungkin tidak terdaftar di dalam roster. Makanya dia tambahin sedikit. Ya gitu, Pak. Cara ngitungnya begitu kalkulasinya. Tinggal dihitung berapa banyak nantinya yang tersisa dari antara Leo Murphy dan Suns. Oke. Nah, menurut Pak Pulung kira-kira kali ini
roster dari Indonesia, apakah mampu menumbangkan Blacklist? 100% optimis dong. 100%. Oke, silakan. 100% Kalau kita optimis. silakan Pak Pulong, kamu kayak udah Oke, tahan. dan ini dia Oke. Coach Yep, Coach Adi yang baru saja memberikan Beatrix last pick terhadap cewek agar dia bisa bermain dengan flawless dan win of nature bisa saja menjadi jawaban. Apakah akan ada perebutan lagi untuk poin ketiga bagi Onyx di game yang keempat? Kita saat lagi akan menuju ke arah Land of Dawn. Indonesia dari Sabah sampai Merauke yang berada di Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Pusat. Bentar, kenapa Jakarta Utara duluan? Ini kan dari atas. Oh gitu. Mari kita satukan tenaga karena kita menuju ke arah Land of Dawn. Onyx Indonesia, ambillah tenaga kami, take our energy. Wah, dan bahkan di depan sana hampir saja terkena first blood, nampaknya cukup berbahaya. Pergerakan Edward yang akan coba mendominasi di arah mid lane. Bahkan unik ya. unik, rotasinya dilepaskan satu wave-nya. No, nggak cuma itu, tapi dia mengambil skill kedua terlebih dahulu dari Valentinanya agar bisa untuk melakukan dash ke arah belakang dan memang membiarkan XP lane menuju ke arah mid lane, artinya mereka ingin membiarkan sosok Yue bisa rotasi dengan cepat karena Kagura bukan tipe hero yang ini untuk clear wave-nya terbilang cepat. Oke, bakal dapetin satu buah Little Wonder dari seorang Sans yang lebih untung dibandingkan dari seorang Yue. Dan bahkan di depan sana, permasukan dari Onyx. Ini mereka berhasil untuk mengamankan Purple Buff tanpa ada hambatan dan langsung lakukan rotasi ke arah bottom lane. Pak Pulung, kalau kamu lihat dari rotasi yang terjadi, kali ini para pasukan dari Onyx, mereka hampir saja terkena first blood di arah mid lane. Gimana menurut kamu? Ya mungkin itu juga belum dari Vania juga kan emang belum mau melakukan aja. Sebenarnya kalau emang Vania nanti bikin dari level 4 ataupun dari level 3 ini untuk langsung masuk ke area all aja udah enak banget kan. Ini stoppernya emang bener-bener gak ada juga dari tadi. Ya, nggak ada stopper. Ini yang Pak Pulung inginkan, nampaknya akan segera terjadi karena udah ada standby on position dari seorang Kairi. Berhasil mendapatkan level 4 dan ini dia Pak Pulung. Your wishes come true. Dan bahkan terlihat all di depan sana. Cari Angka info jauh dulu di nih. depan sana. Needles of Flower telah keluar, informasi telah diberikan ke Kairi. Tapi terdinai dengan rotasi yang dimiliki dari seorang Oh My Venus dan juga ada Wise. Tapi ketika tidak ada seorang all, kenapa tidak Oh My Venus aja yang kita makan Pak Pulung? Yap, itu dia tadi. Venus sepertinya ada hampir perubahan target di situ ya. Yes. Ya mungkin kalau kita berkaca dari game 1, targetnya adalah all, tadi hampir aja Venus, tapi untungnya masih ada satu flicker. Dan sekarang Edward langsung berhadapan dengan boots yang ada di daerah tersebut. Turtle-nya akankah menjadi milik dari pemain Blacklist karena mereka sudah sign up terlebih dahulu dan benar saja Wise berhasil mendapatkannya. Langsung Blacklist International, mereka bermain dengan cukup agresif dan berhasil mendapatkan satu buat turtle utamanya. Para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka lebih memilih mendapatkan momentum. Karena secara tidak langsung, posisi di tangan dari Onyx, mereka adalah hero-hero momentum, Profesor KB. Iya, dan bahkan setidaknya menunggu Kairi mendapatkan satu itemnya. Entah ke arah Heptasis, entah dia langsung menuju ke arah Malefic Roar. Tapi nggak tahu kenapa ya, di game ini aku merasa item yang paling bagus untuk Fanny adalah si Halberd. Jawabannya karena gini, Yue bikin Clock of Destiny, itu item penambah darah. Wise udah pasti bikin item-item penambah darah juga. Benedetta-nya juga kemungkinan besar bakal bikin Brute Force. Hybrid ya. Ya, jadi ini Kairi kalau dia bikin ke arah si Halberd, damage tambahan dari Punish Effect, efek baru yang dihadirkan dari si Halberd akan lebih berikan damage yang lebih tinggi juga kepada target-target yang ada di Blacklist International. Yap, ini bisa dibilang first blood yang cukup lama juga ya dengan adanya penggunaan Fanny di dalam sebuah tim ya Prof ya. Biasa menit kedua tuh udah kerja. Tadi hampir first blood, tapi Hampir ya? di-deny. Hampir ya. Kalau nggak ke-deny, itu pasti udah bisa dipegang sama Kairi tadi first bloodnya. Tapi lihat di arah top lane, mereka akan coba menuju ke arah satu buah Retribution dan Wash yang berhasil mendapatkan terlebih dahulu dari Retribution itu sendiri. Wash mencoba untuk menyerang seorang Kairi di arah jungle, tapi nampaknya kalau Wash terperangkap, belum ada yang bisa numbangin dia saat ini. Nah, ini nih yang paling nyebelin nih. Apa tuh? Wise mencari level secepat mungkin. Dia mau melakukan serangan ke arah Purple Buff dari Kairi. Agar nantinya ketika Kairi tidak memiliki Purple Buff, rotasi dari itu Fanny dia. akan berhenti. Oke, hampir saja all bisa diambil. Namun, belum ada lagi sebuah pergerakan ataupun follow up damage yang hampir saja bisa membuat all itu hilang daerah tersebut. Oke. Sayang banget. Ada bots juga yang mencoba untuk melakukan cutting dari para minionnya yang agak cukup jauh. Ini akan memberikan sedikit space untuk para pasukan dari Onyx bisa mendapatkan turtle. Tapi informasi yang cukup mahal diberikan adalah di mana tidak ada Edward. Edward belum diketahui posisinya dan kemungkinan besar Edward akan berada di depan sana. Belum ada Alpha Fireball. Kairi mencoba untuk melakukan retribution. Petrify dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu. Kemudian ke arah belakang. Udah dekat, akan mendapatkan Edward. One last hit. Mendapatkan first
Plot terakhir di tangan dari Onyx Indonesia. Apres sword yang sangat mahal, tapi Wise terperangkap. Wise. Membuat para pasukan dari Onyx kali ini berhasil mendapatkan cuan yang sangat mahal. Pertama, mereka kehilangan Wise, kehilangan Edward, dan tanpa adanya retribution, Onyx Indonesia akan memaksakan a third lane. Nah, tinggal ceweknya aja ini untuk mundur sedikit ke belakang karena tidak ada informasi sama sekali di arah gold lane. Dan All melakukan freeze. Itu artinya ada sebuah pertanda. Ini yang overtime tapi Yue terancam. Satu hit. Yue jump berhasil dihancurkan. Miss move, miskalkulasi, misdirection, lenyaplah sudah. Oke, kali ini bukan one direction tapi misdirection dari depan sana para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka berhasil melakukan outplay dari top lane. Kairi is coming. All menjadi belang utama. Tapi ternyata All tidak berhasil di take down. Melihat Kiboy akan menjadi satu bola santapan yang lezat. Dan bahkan terbuka crossbow tanknya menuju ke arah All. Langsung terbuka. Dan satu buah point kill diamankan oleh Wise. Untungnya bukan oleh All. Yap. Tapi sekarang kalau kita lihat dari tarannya, hey, Kairi mencoba untuk bisa mendapat, tapi Wise yang berhasil mengambil hal tersebut. Edward, Bloodlust sekarang ada di dalam tubuhnya. Petrify-nya harus benar-benar diwaspadain, cuman dengan adanya tank yang dijadikan jungler kayak begini, belum lagi di sebelah assassin. Ini nih Prof, kejamnya nanti kan purple buff disisain satu doang di Lane of Dawn. Iya, kan? itu ya, metode freeze buff Itu tuh yang malesnya tuh main kayak begitu tuh. Dan ini Wise selalu hadir di invasi dari purple buff-nya. Yue bahkan lagi-lagi terkena take down. Cewek! Dia memberikan Nibiru Space ke arah yang berbeda dari tembakannya. Terprediction. Dan bahkan para pasukan dari Onyx Indonesia mencoba untuk melakukan sedikit cover Udah terhadap seorang Kairi. ini. Dapetin satu buah point kill. Yes. Wise-nya hilang. Dan bahkan Edward di depan sana dikejar habis-habisan. Wesker. Terperangkap. Edward. Terperangkap. Immune. Rena Rapati. Gagal Rena Rapati from cewek kali ini. Lionel Cristiano Edward kali ini berhasil kabur dari tersebut semuanya. Tapi sekarang Owl jadi satu hit terakhir. Sayang banget Owl pun masih berhasil selamat. Namun sepertinya di bagian bawah akan ada satu space yang memang terbuka. Tapi Omega Finance di situ terlihat udah mulai recall. Yap, ini dia. Alter Turret bisa dihancurkan untuk kali ini. Alter Turret akan bisa menjadi satu bonus tambahan untuk Onyx. Wah, cewek klasik Winata. Di mana Renner dan Wesker yang sudah lama kita tidak saksikan. Sekarang dia mainkan dua-duanya. Iya. Dulu meta banget. Sniper, shotgun. Sekarang ini udah beda. Dia tiba-tiba memunculkan Wesker. Wesker lagi. Di momen game yang keempat. Dan ini bakal jadi malapetaka ketika Blacklist tidak expect damage yang akan meledak daripada Calvin Winata. Meledak! Dan bahkan para pasukan dari Blacklist Internasional, lebih tepatnya itu Edward yang harus berhati-hati. Kenapa? Edward itu yang akan fokus ke arah belakang. Ditabrak begitu saja, dan terus bisa dikeluarkan. Sound berhasil menuju ke arah seorang Wise, tapi Kairi is coming up. Dapat flash, wah mau cobro. Dan bahkan Edward masih coba untuk bertahan. Kairi belum mau mengeluarkan cutthroat-nya kali ini. Dia benar-benar trigger disiplin, karena tidak ada purple buff di tangan dari seorang Kairi. Oke, mereka pun mundur kembali. Mereka dapat turtle, belum ada pertukaran jauh yang lebih maksimal. Walaupun tadi di bagian atas, outer turret pun berhasil diambil oleh All. All sekarang udah standby di bagian tengah loh. Pertempurannya, temponya sekarang udah naik banget loh Pak. Benar-benar intensitas team fight-nya meningkat jauh. Tapi ingat, gold masih dipegang sama Onyx. Dengan 5 point kill dan turtle yang begitu banyak yang dia amankan. Apalagi deny terhadap retribution-nya Kairi. Freeze buff seolah tidak menjadi ancaman bagi Onyx. Walaupun dari Blacklist itu sendiri mereka tidak berhenti untuk memaksimalkan rotasi Basya Shield Unity dengan level yang ke-11 dan Kairi masih mampu untuk escape lagi dan lagi. Aduh, ini kalau bisa Kairi jangan ke take down sekali aja. Masalah sekali aja Kairi ke take down. Positioning dari purple-nya loh. Positioning dari purple-nya itu pasti akan langsung diinvasi Pak. Ditambah lagi dari seorang Omega Venus tuh ngebuka terus visionnya. Siapa yang jagain purple-nya, ada siapa aja di sana. Arahnya dari tadi ke situ terus ya dia. Iya, terus ke kanan terus. Tapi lihat Kiboy kali ini belum terdeteksi oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. Fokus ke arah belakang. Yue menjadi pilihan utama. Udah harus hilang. Tapi ketabrak begitu saja. Dan ini malah menurut aku agak salah satu hal yang bagus untuk Onyx. Kenapa? Pertama, mereka tidak mengeluarkan banyak source skill. Cuma sans aja untuk mendapatkan turret. Karena mostly dengan adanya posisi seperti ini, mungkin ada team fight besar harusnya tadi. Ya, tinggal dilihat aja sih gimana cara setup untuk team fight-nya. Karena memang harus ada badan di depan ketika Kiboy menggunakan Lolita. Beda cerita kalau misalkan dia menggunakan Kufra atau bahkan mungkin menggunakan Chow. Karena Lolita ini bukan hero yang untuk dedikasi buka map. Inisiator memang, tapi dia butuh backup terlebih dahulu. Dia butuh badan di depan dan Fredrin adalah jawaban yang tepat. Hanya saja sampai saat ini memang Astra Echo-nya ini bakal mengganggu sekali. Apalagi dalam keadaan Kiboy yang butuh banget rumput penting untuk menggunakan flicker
Pas banget. Pas banget ya Itu pas Guardian banget Bro. tadi, Iya, langsung dibuka. Aku tangkis. Iya. Tepis. Aku tepis. Tapi ujung-ujungnya tetap aku menangis. Aduh, tepis ya. Biasa tuh di luar Bentar itu sana. rasa sakit yang dihalang ya. Iya, Pak. Oke, tapi karena lihat dari Kiboy udah berada di garis depan, udah memberikan sedikit informasi di mana Oh My Venus berada. Kiboy juga tetap harus terus ngebuka karena cewek ini nggak boleh sama sekali kena poking sedikit aja. Satu kali poking, mereka mungkin ada dapat keuntungan, Yue bisa all in dan itu juga berbahaya. Tapi lihat menuju ke arah seorang Yue, one last hit, tapi mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx Indonesia telah memberikan informasi terhadap Yue. Boy. Langsung ada tembakan dari Bennett. Wise terperangkap, 6-16 akan dibuka begitu saja. Dan wombo combo belum terjadi. Berhasil mendapatkan satu Wise. buah. Winners point. Boots akan merelakan dirinya ke depan. Apres, wow! Berhasil mendapatkan Oh My Venus. Tapi lihat damage masih belum cukup. Oh My Kairi. Venus, where are you going? Katsura, hilang, nowhere to run. Benar-benar tidak ada pertukaran sekarang. Ada 2 orang yang berhasil langsung diambil dari Blacklist International. Edward cutting minion di bagian tengah, clear wave. Edward sekarang udah bergabung lagi dengan area lord tersebut, mencoba untuk bisa memberikan energi terakhirnya agar bisa mengganggu lagi perebutan terhadap lord tersebut. Renner Rapati berhasil langsung didapatkan pula oleh pergerakan cewek begitu baik dan Edward yang berhasil langsung diremukkan di area tersebut. Cewek save the day kali ini dari seorang Kairi. Apakah udah tidak ada retry set boy kembali? Wah, reset. Enggak, gini, karena damage-nya dari Renner Apati memang lebih tinggi dan game pause. Game pause. Apakah pause. kita akan sedikit dibawa bernostalgia dengan kehadiran Owl? Oh. Karena terakhir kali, tapi untungnya sepertinya dari pihak Oh, dari Onyx ya? yang Iya, melakukan bentar. pause. Bentar. Bentar, ini angkat. Belum ada kode dari Marshall. Iya, berapa jari ini? Oh, Iya, om. Ini air. Satu. Tuh. Air Satu. nih om, air. Satu, ya? Om. Oh, ini. Om, ini. Satu berarti ya masih Paling tipis, paling tipis. Ini paling paling tipis ringan, ya? paling ringan. paling ringan. Hah? Lanjut ya? Jempol. Jempol. Bentar, mana? Jempol tuh satu. Itu satu, Jempol Pak. 1 ya? Singkat aku satu. Tuh, paling Iya, kecil. Maksimal 1 sampai 2 menit. Oke, Iya. oke. Kayaknya agak sedikit ada ini deh, pink spike. aku bilang. Ada pink spike gitu. Iya, Cuma tadi tiba-tiba- kan itu Kiboy minta nih Pak, airnya kayak kurang hangat lagi deh. Kalau bisa nanti Iya. airnya minta hangat, itu campur teh dikit sama gula dikit Pak, katanya kayak gitu. Apa? Bener, sama sapaan halus dari dia ya. Biar penuh dengan kehangatan. Sekalian aja gitu. Dan bahkan ini juga dapat salam dari Malaysia, dari Yogi Mario. Salam Ranger Masai Kingdom dari Malaysia. Is, mantap. Tengah sokong, Mantap. Onyx Go, Ih, Onyx mantap. Indo Pride. Ah, Oh. mantap kali. Halo teman-teman di Malaysia. Ini juga dari Triono Febianto, nonton solo di Solo. Oh, nonton solo aja, dia sendiri maksudnya nontonnya Oh, sendiri. bukan dari Solo, Iya. cuman dia nonton solo sendiri. Ada Rhythm Code Gas, ngeng. Wah, langsung Ah, aja, itu langsung dia. Profesor kasih tahu. Langsung, sekarang udah ada di in-game. Iya, udah ada di game, Iya, enak banget. kode rhythm. Satu lagi. Apa? Tadi kan RK Kingdom udah. Ya, EVOS Fame sudah. Udah. Ini head dari Marcel kita akan melanjutkan permainan terlebih dahulu. Let's go. Langsung menuju ke Nah, late game. itu dia. Dan ini dapat salam dari Alter Champs. Kontrakan di sana di salah satu Jakarta Barat dari Fikri Fahrudin. mantap Fikri. Jangan ya. Iya. Ranger Mas ya. Iya. Tapi sambil menyapa juga dong. Ini kan lagi di babak yang keempat. Untuk pemirsa semua yang lagi ada di TVR Esport. Halo, Halo, pemirsa. TVR Esport. Halo, sehat-sehat semuanya Kota- pemirsa. Kota Palu juga. Iya, Iya. di sana Iya. ada SMK Prabu Sakti 1, kami lagi nobar di bus sambil di jalan, hati-hati di jalan Hati-hati ya. di jalan. Hati-hati di Yang jalan. penting Pak sopirnya jangan ikut nonton. Benar. Iya. Karena kalau- hati-hati Pak Sopir ya. Betul, Pak sopir. Pelan-pelan Pak sopir. Nah, pelan Pak Sopir. Dan ini juga ada salam dari kota kelahiran Suns. Makassar siap menantikan Suns pulang bawa trofi. Amin. Amin. Lord masih berdiri kokoh di bawah. Super Minion artinya akan 2-3 kali muncul berarti. Blade Armor sudah dimiliki Wise. Tinggal cewek yang menjawab dengan satu Hasklaw. Menit ke-12. Masih terlalu jauh, lihat Lordnya dimaksimalkan sekali. Tidak di-clear sama sekali minionnya. Yap. Berarti minion ketiga dari Super Minion akan muncul Weh. saat lagi. Oke, bakal coba dipaksa di arah bottom lane. 16 bakal coba dibuka. Belum ada flicker dan bakal Wise hilang begitu Wise. saja. Damage terlalu besar dan bakal boost membuka weakness point-nya. Berhasil ditangkis oleh seorang Kiboy. Dan bahkan Kairi mengganti Oh My Venus. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Mereka bebas begitu saja. Tidak mau masuk lebih dalam lagi. Para pasukan dari Onyx mereka bahkan lebih sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru. Karena yang tergesa-gesa ini akan cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Hampir saja
terkena Astral Echo, tapi mereka masih ada wave lanjutan, masih ada round berikutnya. Suns memberikan sebuah damage begitu memberikan api. Dikit lagi runner Apati. Hampir saja terkena runner Apati dengan combo dari Suns dan cutthroat yang begitu luar biasa. Kayaknya untuk Kairi sendiri dia hanya akan main hit and run namanya. Iya, dia main Dia hit and bakal run. datang dengan energi yang penuh, kembali dengan energi yang begitu tipis, dan dia akan recall serta mendorong wave minion di lane jauh. Instant replay, kita melihat ada Astral Echo balasan dari Suns yang ini berarti ada jawaban dari pematahan setup team fight Blacklist International. Lu punya Astral Echo, gue juga punya. I am you, aku adalah kamu. Valentina yang begitu power dari Suns dengan title gila Suns. Ini bisa menjawab bagaimana kuatnya setup dari Blacklist International dengan 5-man team fight mereka. Ini bener-bener aku adalah kamu tapi kamu bukanlah aku. Ini sistemnya sama kayak metode duit suami adalah duit istri bukan duit suami. Kenapa kesana arahnya? Itu misteri, Pak. Gak Bener kan? expect saya. Itu misteri. Tapi bener gak? Coba Sama tanya kan? yang udah beristri. Belum. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game. Yang dimana ada Onyx yang udah standby di arah lot nampaknya kali ini ya. Pengen retak emang pinggangan ini. Kenapa? Gimana? Gak apa-apa, Pak. Kan yang sebelah sana, Pak. Oh, Ada, Pak. berarti yang kemarin gagal ya? Oke. Bang, udah bang, jangan diulang. Oke, menuju ke arah Lord yang Fokus lagi. udah ada para pasukan Onyx yang berhasil mendapatkan Lord tanpa Lord lagi. adanya kontes Samsek. Bentar, ini Yue sudah menemukan satu buah item yang mungkin bisa sedikit memberikan efek kepada Boots. Ini shock terapi ya boleh-boleh nih, Pak. Iya, makanya Boots sekarang harus decide dia bakal ngebadanin untuk Yue atau dia bakal ngebadanin untuk All. Karena dari tadi kita lihat dia membadani untuk All. Ketika All memberikan damage kepada Boots, Boots membalikkan dengan Apostle Ward. Dan itu yang memang dicari sama Boots-nya itu sendiri. Flicker ready. Akankah dia ngebadanin untuk Keyboy? Yap. Atau dia hanya ngebadanin untuk memberikan damage? Benar sekali, tapi Boots beberapa salah gini. Boots-nya udah mulai masuk bagian dalam. Coba lihat Wise. Wise maju sebentar, nggak bakal bisa berlama-lama lagi. Dia berada di area depan. Gak wise banget kalau dia memaksakan lebih, tapi ada Council Gaming terjadi. Tidak akan ada lagi Council dan bahkan Kairi mencoba untuk men-trigger. Belum ada hit and run, 6-16 dikeluarkan. Yes. Satu point kill didapatkan. Mencoba didapatkan kembali satu point kill dari seorang cewek, tapi lihat Edward. Fokus banget seperti cewek. Alex Blue yang gagal. Patrick Boy bahkan dikeluarkan. Renner dapatkan awal. Akan di-take down. Satu point kill. Ini bencana. Blacklist International. Base-nya sudah diacak-acak oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Lihat Kairi. Freestyle dulu bos. Dan di arah top lane, para minion telah mulai memasuki base yang dimiliki dari para pasukan Blacklist. Blacklist International. Three-lane push. Fokus ke arah base-nya. Gak belum mampu terjadi. Gak bakal bisa. Bahkan this is it. Onyx Indonesia berhasil mengamankan game yang keempat. Oke, match point untuk Onyx. Satu kemenangan lagi Onyx. Gak cuma match point champions. Satu kemenangan lagi, satu langkah lagi untuk kita tim Indonesia mengamankan title MSC Champs. Dan ini dia yang kita nantikan. Game yang kelima. Onyx, take our energy. Oke. Ambil. Dengan satu nyanyian yang seperti biasa dilantunkan oleh Sonic. Di atas langit ada Onyx. EA. Di atas langit ada Onyx. EA. Onyx. Di atas langit ada Onyx. Oke, di kolom komentar langsung teriakan Go Onyx. Sekali lagi Bang Mulu. Go Onyx. Dan ini sudah terpecahkan ya rahasia kenapa di meja kita di sini sekarang tidak ada product placement. Oh iya. Karena berbahaya. Berbahaya untuk grand final kita hari ini ya. Karena semangat kita benar-benar alhamdulillah tersampaikan ke Kambodia sana. Amin. Take our positive energy. Ambil. Agar kita berhasil untuk mengambil kembali piala yang sudah lama kita bisa dibilang 2 tahun ya. Lebih bahkan. Kenapa Ji? Berantakan tadi biar namanya Udah gak bener lagi kehidupan belakang kalau nih kameranya ketutup udah nih. Iya. Udah in game, lupa. udah berantakan begitu tuh. Lupa. Berantakan lu. Terlalu bersemangat. Betul. Tapi ingat. Nasi gua Coba. Apa-apa? Coba kita Coba. kasih implementasi gambaran Apa-apa? nanti. Apa? Kita tenang dulu, reset dulu. Reset. Karena akan ada game yang kelima, tapi kita bakal recap sedikit apa yang terjadi di game yang keempat dengan MVP kita, Fanny Kairi. Permainan hit and run, mukul lalu berlari. Masalahnya, kalau di next game,
ketika Kairi di band Fanny-nya, Franco-nya terbuka. Itu dia, serba salah. Dan ini dia, Fanny, set boy kita. Yang dimana ini akan membukakan Gacor. permainan yang lebih ganas lagi, lebih mengerikan lagi. Benar-benar Fanny dari seorang Kairi, sensasional. Kacau. Memang gini, memang ada rasa, gini loh, ya kan? Memang ada rasa cinta, Betul. memang ada rasa suka. Iya. Tapi Tapi jangan lupakan, ujung-ujungnya kalau aku yang denger lagu duka, Heeh. ya udahlah percuma. Pada indahnya duka. Silakan highlight Profesor. Aduh, Iya, sedih. ini dia. Kalau kita melihat dari highlight, ya kan, Iya. itu apa yang bisa kita ambil adalah bagaimana cara cover 5 man-nya. Iya. Cewek sampai datang dari top lane. Itu tahu gak namanya apa? Apa? The power of trust. The power of friendship. Ya kan? Pertemanan yang mereka jalankan ini bukan sekedar pertemanan, tapi bagaimana caranya untuk mencari chemistry agar mereka itu bisa menjadi satu gitu loh. Dan memang kalau kita sedikit melihat bagaimana skenario permainan yang dimana Wise tidak bisa menahan banyaknya damage, ini dia Pak Pulung yang sempat kita mention tadi. Ketika nanti akan ada Fredrin yang di-ban atau diambil oleh satu tim Onyx, apa yang akan dimainkan oleh Blacklist International? Braxia ternyata. Karena memang catatan saya itu hero-nya udah habis Pak. Berarti hero-hero bagusnya kayak Barat saja belum sempat muncul di MSC kali ini. Dan itu yang menjadi kesempatan agar nantinya Wise ini benar-benar bisa digeser hero-nya Pak Polong. Yap, dan itu dia teman-teman. Berakhir pula game yang keempat match point, tapi untuk deretan itemnya ini dia. Dan untuk urutan itemnya kita bakal lebih berfokus sama Blade Armor sebenarnya. Tidak ada jawaban bagi One-One yang dari tadi ya. Entah kenapa aku sudah bilang Pak Pulung Ranger Mas, ini seperti Kryptonite, ya kan? Dan kalau Kryptonite, ini artinya seolah membawa sebuah kutukan. Betul. Oke. Karena memang kalau kita lihat kutukannya, Kata-kata ini benar-benar menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa sampai sekarang One-One malah menjadi malapetaka? One sama dengan malapetaka nih ya. Iya. Ada 3 round Itu yang saya penggunaan. penasaran. Gak bener. Ini aku- Dari tadi loh, game 1 siapa yang pakai all kan? Ya. All kalah, ya Ya. kan? Ketika game 2, game 3, cewek yang pakai kalah juga. Enggak, tenang aja ya kan. Kalau game Oke. ke-5 mungkin boleh kali ya kita Nah, lepaskan kembali. Mungkin. Mungkin. Nah, isinya adalah nanti tim Onyx yang akan mampir Yap. malam ini. Dengan kemenangan Ah. poin keempat di game yang kelima. Itu. Ayo. Let's so, jadi. satu lagi. Satu lagi. Kita harus uyung. Coba kita mampir ke uyung-uyung. Wede. Ini pokoknya udah Udah gregetan. terlalu dominasi gak sih Lung? Udah gregetan banget, Pak. Gregetan banget ya? Gregetan banget. Karena gini, dari tadi kita melihat early stage yang begitu flawless dari Onyx. Draft dari Blacklist, itu minim akan sisi. Fanny di pick yang ketiga ini nyaman banget. One-One, Basya, Novaria, tentu malah jadi makanan daripada Fanny itu sendiri. Karena sulit untuk menangkap seorang Fanny yang benar-benar maksimal dari bagaimana power steering steel cable-nya.